Mesias itu terletak kepada Yesus. Biar tahu jabaran Mesias menurut Bang Falcon itu apa. Gitu loh. Ayo, ini jaringan Bang Falcon pun juga begini. apa? Jelek. Ya, silakan. Mesias itu ya adalah istilah. Halo, halo. Kamu nelpon siapa? Halo, dengar. Silakan. Ya. Ya, Mesias itu adalah istilah yang memiliki makna yang dalam tradisi Yahudi maupun Kristen itu penting, yang memiliki makna yang penting meskipun interpretasi dan harapannya berbeda antara kedua agama ini. Arti Mesias dalam Yahudi, ya kalau dalam Yahudi itu yang berarti yang diurapi. Konsep Mesias dalam Yahudi itu biasanya dengan minyak, ya mereka diberi minyak dan untuk menjalankan misi khusus. Ya beberapa pemimpin yang dibilang Mesias, salah satunya adalah Daud. Ya, dia adalah raja ya atau imam yang diurapi untuk memimpin Israel. Ya, kemudian kita bicara ke zaman Mesianis. Ya, jadi orang Israel itu berharap akan datangnya seorang Mesias yang membebaskan mereka dari penjajahan. Karena bangsa ini kan memang dijajah oleh bangsa-bangsa lain. Yang terakhir juga bangsa Romawi kan. Dalam perspektif mereka, Mesias itu membebaskan mereka dari penjajahan fisik. Sementara umat Kristen ya percaya bahwa Mesias itu sudah digenapi dalam diri Yesus. Itu kan bedanya di situ. Mesias itu sudah digenapi dalam diri Yesus karena Israel itu tidak diminta untuk berperang melawan musuh-musuh lahiriah ya, melainkan musuh-musuh batinia gitu loh, musuh yang ada di dalam hati. Nah itulah Yesus datang. Bang Falcon, ya jangan terlalu panjang Bang Falcon. Ya Bang Falcon begini, Mesias yang Anda jabarkan ini menurut tradisi Yahudi, yaitu seorang raja yang diurapi memakai minyak. Kenapa Bang Moto? Nanti aku izin menambahkan ya. Ya, menurut tradisi Yahudi. Nah, datang Kristen, Mesias itu sudah ada pada Yesus. Nah, Yesus ini diurapi apa? Diurapi Roh Kudus. Nah, ini yang jadi gemblengnya Gabrol Bang Falcon. Karena Yesus itu seorang Yahudi. Nah, dia tuh mengikuti apa yang sudah diajarkan di dalam kaum Yahudi. Jadi Bang Falcon ini nggak nyambung. Kalau Mesias diletakkan kepada Yesus, baru mau mengambil tradisi Yahudi Bang Falcon. Tradisi Yahudi nggak seperti itu, gitu loh. Bang Falcon jangan apa? Bang Moto nambahin dulu. Kalau bisa objektif dulu, netral dulu Anda di sini. Anda sudah dulu ya. Bang Moto silakan. Baik dong. Sekarang Winnie ya. Oke, nanti sama Bang Yordan. Bang Moto dulu Bang Falcon sebentar. Ya sebentar aja dulu. Saya sudah dibodoh-bodohin ini sama Anda nih. Saya jelaskan dulu kan. Karena Anda izin sebentar ya. Izin sebentar ya. Saya jelaskan dulu ya. Bang Yoambon sebentar ya. Sebentar ya, nanti baru Abang silakan. Jadi gini. Masalah Mesias atau Mesiah, orang yang diurapi, itu dalam Yahudi itu ada dua perspektif. Yahudi Utara dengan Yahudi Selatan. Yahudi Utara itu orang-orang Somerim, dari kata Somer, penjaga. Di mana mereka itu nanti mudahnya bahasa itu kiblatnya itu di Har Gerizim atau di Bukit Gerizim. Nah, orang-orang Yahudi Selatan itu berkiblat di mana? Di Yerusalem atau di Yerusalem. Nah, mengenai perspektif Mesias itu pun ada dua pendapat. Yang pertama, ya orang Yahudi Selatan masih menunggu Mesias. Nah, orang Yahudi Utara itu tidak menunggu Mesias. Makanya jangan dipukul rata. Ini buat pengetahuan buat kita semua. Oh, semua orang Yahudi itu menunggu Mesias. Tidak. Orang Yahudi Utara atau Samaritan atau orang-orang Samari itu Yahudi Selatan, Yahudi Utara itu tidak menunggu Mesias. Mereka berdasarkan ada nas atau dalil di dalam misalnya Keluaran 23 nomor 41, Keluaran 30, Keluaran 40, 13 gitu dan selanjutnya mereka menganggap Mesias itu adalah seorang imam yang dari jalur keturunannya Aharon atau Harun, disebut dengan Hakohen Hamasyiah. Mesiasnya mereka tuh imam-imamnya. Mereka nanti menyebut itu sebagai imam Hakohen Hajadol atau Kohen Hagadol. Artinya imam besar. Nah, imam besar ini yang diurapi. Nah, menurut orang Yahudi
orang Yahudi, itulah Mesias. Itulah Mesias. Nah, menurut orang Yahudi Selatan, orang-orang Yerusalem, Mesias mereka tuh profetik yang bersifat bernubuatkan dari keturunan Daud. Di mana kriterianya Mesias itu yang pertama seorang raja. Benar-benar raja. Benar-benar dia punya kingdom, punya kerajaan. Terus yang kedua, mampu untuk menyatukan kami, maksudnya Yahudi yang terpecah belah antara Yahudi Utara dan Yahudi Selatan pada saat dia ada. Maksudnya gini, begitu sang Mesias itu ada, dia mampu untuk menyatukan keduanya, Yahudi Utara maupun Yahudi Selatan. Yang ketiga, seorang Mesias harus mempersembahkan khatat namanya. Khatat itu adalah sebuah korbanot tapi lebih spesifik, adalah menyembelih lembu merah dan melakukan suatu hal yang besar bagi Bani Israel. Tetapi dari red line-nya Yahudi Utara maupun Yahudi Selatan adalah yang pertama, Mesias itu benar-benar harus diurapi. Nah, ketika Tuhan itu menjadi Mesias, siapa yang mengurapi Tuhan? Yang kedua, Mesias ini tetaplah seorang manusia biasa. Yang ketiga, Mesias itu benar-benar raja. Raja benar-benar raja mempunyai kerajaan benar fisik, secara fisik. Itu kurang lebih dari aku. Silakan teman-teman menanggapi. Baik, saya mau menanggapi dulu yang Ya, silakan Bang Falcon. Mesias yang ya, saya akan menanggapi ya tentang Mesias yang memiliki konsep yang berbeda antara Yahudi Samaria dan Yahudi ya. Yahudi Samaria juga memiliki konsep yang sama. Ya, mereka menantikan Mesias yang sama. Ya, di dalam Injil dikisahkan demikian gitu. Ya, ketika Yesus berbincang dengan seorang Samaria, seorang perempuan Samaria. Dialog itu ditanya oleh perempuan Samaria itu, dan dia mengatakan, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata kepadamu. Artinya Yesus menggenapi itu semua. Jadi dalam kekristenan itu, ya, di dalam kekristenan, tradisi Kristen itu banyak nubuatan Tanak ya, perjanjian lama yang telah digenapi oleh Yesus. Di antaranya itu nubuat lahir dari seorang perawan, itu dalam Yesaya. Sebab Tuhan sendiri yang akan memberikan kepadamu tanda, seorang perawan akan mengandung dan melahirkan. Itu digenapi di dalam Matius. Kemudian kelahiran di Bethlehem, di dalam Mika. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, yang terkecil dari kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang kaum murid Israel. Digenapi. Terus Mesias dari keturunan Daud, digenapi oleh Yesus. Mesias masuk ke dalam Yerusalem, menaiki keledai, digenapi oleh Yesus. Mesias dikhianati oleh seorang sahabatnya, digenapi oleh Yesus, dikhianati oleh Yesus. Mesias Ya, yang jadi disalibkan, begini ya, Mesias itu seperti apa sih yang disiksa, dikenapi oleh Yesus. Ya, jadi Loh, Mesias, bagaimana sih ketika Mesias saya yang bicara datang itu kalau adalah Anda- raja, Iya, nabi, biar saya pembawa selesai. kedamaian. Ya, jadi Mesias itu hanya diutus Ya, kepada sebentar, kaum saya Bani selesaikan Israel, dulu. bukan kepada kaum Roma dan kaum di luar dari Bani No, Israel. no, Itu no, harus no, dipahami. diam dulu kalau Ya, manfaatnya dipahami. juga nih Nah. kita kalau Ya, Bang Yordan. Ya, kasih yang 1 bicara- menit yang sedang lagi. bicara saya loh. 1 menit Oke, lagi ya, oke. Bang Falcon. Silakan 1 menit lagi. ya perlu 1 menit dibatasi. lagi. Kenapa harus dibuat? Falcon, jaringannya, tolong dulu Bang Falcon, jaringannya nggak bagus ya. Bang Falcon. Bang Falcon, jaringannya dibanting dulu, Bang. Halo. Bang Moto, suara saya nggak ada ya? Bunda, ada, aman. Oke, Bang Falcon, jaringannya jelek. Ya, 1 menit Bang Falcon, silakan. Nggak ada yang motong ya. Nanti baper pula. Kan baper dia kan? Aduh. Bang Yordan langsung menusuk aja Bang Yordan. Falcon, kirim permintaan terbang. Falcon. Mana nih si Falcon ini?
Falcon. Tes. Falcon. Udah turun dalam kerajaan maut. Bang Moto. Bang Moto, jadi mereka ini ngawur ya Lanjut. Bang Moto ya. Sedangkan yang dimaksud Mesias itu adalah manusia pilihan Tuhan. Manusia pilihan Tuhan arti dia bukan Tuhan, tetapi mereka Kristen ini menganggap Mesias adalah Tuhan. Itu dapat dari mana? Apakah pantas Tuhan itu dinubuatkan? Nah, Itu kan hanya bisa, hal yang Tuhan. konyol. Silakan. Iya, Bang Yordan, memang konsep Mesias ini di mereka itu beda sendiri. Konsep Mesias antara Islam, kami menjelaskan Islam ya. Konsep Mesias itu artinya seorang yang the chosen one. Maksudnya orang yang dipilih Tuhan. Dalam konsepnya kami ada dua nanti di dalam Islam ya. Di dalam Islam mengenai 2 menit deh, nanti aku lanjutin. Ini sebentar nih jaringan aku kacau. Sebentar, 2 menit aja. Silakan Bang Yordan. Iya, jadi Mesias itu adalah nabi utusan raja. Jadi Hizkia juga Mesias kok. Kalau kalau Kristen menganggap Mesias adalah Tuhan, berarti Hizkia juga Tuhan. Bang Yordan, Ya. apakah Mesias bagi orang Yahudi itu sudah datang atau belum datang, Bang Yordan? Belum datang. Karena begini punya ciri-ciri khusus, punya khas yang khusus, punya ciri-ciri khusus. Jadi Mesias itu datang satu. Mesias punya ciri-ciri ya. Mesias itu harus menikah dan harus punya keturunan. Dia adalah seorang raja pembawa kedamaian. Ketika dia datang, bait Salomo, bait suci ketiga berdiri dan tembok ratapan kami sempurna. Dan dia akan membawa kedamaian bagi kami. Nah, kalau Yesua datang, apa yang dia bawakan? Bait suci kami begitu-begitu. Tembok ratapan begitu-begitu. Di mana penggenapinya tentang Mesias? Tidak ada. Makanya Mesias kami itu belum datang. Mesias kami itu namanya Daud yang sudah tertulis mentah-mentah itu. Loh, bukannya Daud nenek moyang daripada Bukan, Israel itu bukan sendiri, Daud, Yahudi sendiri. bukan Daud yang itu, bukan Daud yang itu, Kang. Yang namanya juga Daud yang akan dibangkitkan. Itu tertulis tuh. Jadi bukan Raja Daud itu ya? Bukan Raja Daud yang kemarin, bukan. Iya, mungkin sekian saja ya, karena mamaku sudah pulang, ini bahaya ini. Iya, Bu Nora terima kasih ya host, terima kasih Bang Moto, terima kasih ya semua, terima kasih. Oke, Yordan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nanti jadi kayak apa lagi ya? Jadi kayak berhala semua nanti, diam ya kan? Ada yang ngomong ya kan? Nah, kan? Pada diam semua. Ntar aku siapin itinya dulu, bentar. Lanjut. Aku monitor Bunda. Nanti kalau aku ngomong nanti dia panas Bunda. Ngomong aja, udah tidak ada orangnya. Itu Bang Fian itu loh, nggak nyadar dia kalau kumiut itu, Kristen itu. Bang Fian Iya, monitor Bang betul. Fian. Saya Kristen. Silakan Bang Fian Monitor. kalau bertanya. Iya, saya hanya bertanya sama teman-teman Yahudi saja. Oh gitu. Ya sebenarnya tadi aku ada tertarik tadi Ya, saya dengan pikir-pikir dulu. Bagus apalagi yang saya sekali tanyakan. pertanyaannya. Silakan dijawab, Jordan. Silakan. Kau dari mana aja, Ho? Dari Enak mana kau aja tinggalkan ini, rumah Bos? kau ya. Hah? Iya. Dari mana kau, Bang? Udah kau ambil lah sertifikatnya, Nora. Kau ambil lah sertifikat. Ku kasih kau. Ayo. ayo apa lagi Bang Paulo? Bang Paulo po. Ini aku lanjutkan ya. Mudah-mudahan Oh ya lanjut. aku udah- Lanjut Ya, lanjut. Bang Moto. Jadi gini, konsep Mesias antara Islam
sama Yahudi itu ada kemiripan, yang artinya dicusunuan, seorang yang dipilih. Dan itu memang diurapi dari kata masaha, sesuatu yang diusap. Itu dalam perspektif Islam, nanti bagaimana Nabiullah dan Rasulullah Isa itu, Nabiullah Isa itu akan menyembuhkan orang dengan cara mengusap. Nah, di dalam Islam dan Kristen, tapi nggak semua orang Kristen paham ini, Mesias itu ada dua. Yang pertama, di Islam itu yang disebut Mesias itu Isa Al-Masih. Yang kedua Dajjal, Masihud Dajjal kalau di dalam Arabik. Nah, gimana dengan teman-teman Kristen? Nah, teman-teman Kristen ini seharusnya paham juga kata Mesias ini atau Mesiah dalam bahasa Ibrani itu juga punya ada dua tokoh nanti. Yang pertama Yesus, yang kedua juga Dajjal juga. Cuma teman-teman Kristen ini tidak pernah sampai literasi ini. Kenapa? Di sini kita lihat. Dia ada yang Kristen nggak? Jadi supaya nggak monolog. Ada kan ya? Yang Kristen kan ya? Ada Bang Moto, ada. Ada, aman ya? Aman. Jadi silakan nanti untuk ditanggapi. Nah ini dalam 1 Yohanes 2 nomor 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Kita nggak berbicara masalah teologi, tapi kita akan lihat teksnya, pendusta, gitu kan? Nah ini apa? Teman-teman Kristen tuh akan berpatokan pada ini aja, Greeknya aja. Cuma Greeknya aja. Mereka nggak akan paham karena Yesus itu tidak mutlak orang Yunani. Dan orang Yunani ya. Ya mereka harus paham ini dengan teks Pesitanya. Nah, kita lihat dengan Syriac Bible. Syriac Bible ini contoh tulisan Pesita nih. Pesita seperti ini. Ya. Jadi dikatakan dalam Pesita di sini Aramaiknya dikatakan apa? Sebentar. Mano wakbolo dagolo. To huot mono men segoro. Nah, dikatakan lagi mano dagolo. Nah, kata Dajjal ini dalam Aramaik itu muncul. Kalau di Arabik jadi Dajjal, kalau di dalam Aramaik jadi Dagal. Karena Ibrani sama Aramaik itu dia tidak mengenal huruf jim. Dia gantikan itu dengan huruf gimel. Dalam Ibrani jadi gimel, kalau dalam Aramaik menjadi gomal. Nah, kata Dajjal ini itu muncul. Nah, di sini kita lanjutkan. The kufar, kata kafir, keluar. Di Yesu lo huo mesiho. Hono ho mesiho dagolo. Kalau dalam Arabik nanti al-masihu dajjal. Jadi kata Mesias, di sini kata mesiho dalam dialek Serto, dalam Madan Haya akan disebut Masiha. Ini muncul. Dajjal pun atau Dagal ini pun atau Dagolo ini pun akan disebut dengan Mesias. Jadi teman-teman Kristen ini nggak akan dapat narasi ini, nggak akan dapat literatur ini kecuali sampai mereka belajar Aramaiknya, sampai mereka belajar kebudayaan atau bahasa yang digunakan Yesus. Gimana teman-teman Kristen? Sekiranya ada yang mau bantah atau sudah paham atau mau seperti apa, silakan.
Ya, teman-teman Kristen silakan. Franco, mewakili Kristen silakan dijawab. Rangkayo. Rangkayo. Iya, kayaknya nggak bisa dibantah nih Bang Kiros. Mereka memang sampai ke situ nggak nyampe lah mereka. Paling malas Kristen itu membaca literasi seperti itu. Apalagi kalau sudah dibacakan gono-gono moto apa tadi tuh? Baca apa tuh? Itu teks Aramaik yang digunakan Yesus. Saya pelajari kedekatan ini banyak, maksudnya dari more saya itu bilang bahwa dialek kan gini, Aramaik itu dibagi dua nanti dialeknya, ada Serto, ada Madanhaya. Serto itu yang dialek itu kayak o yang tadi yang saya sebutkan tadi. Kalau di dalam Madanhaya itu yang a. Contoh, pernah dengar kata alaha? Alaha itu Ya, berarti kita bilang Pernah bang. nah itu berarti itu Aramaik dialeknya Madanhaya. Nah kalau disebut aloho, oh berarti itu Aramaik dialeknya Serto. Nah kemungkinan pada saat Yesus hidup itu menggunakan dialek yang Serto. Oh, dialeknya beda juga Bang ya? Beda. Ada dialek, bahkan ada yang nanti di dalam Serto itu bagi dua lagi. Ada yang menyebut Yesu, ada yang menyebut Iso. Kental nggak dialeknya perbedaannya itu Bang? Kental semua, kental ya mereka ya? Iya, kental. Makanya kan pernah ada denger gak di dalam Bible itu lebih mudah seekor unta masuk ke dalam tambang. Iya betul. Seorang apa? Ke jarum, lubang jarum ya. Seorang unta masuk ke dalam lubang jarum gitu kan. Ya. Nah, kata yang digunakan di situ kan gamal atau gomal. Sebenarnya itu bukan seorang unta, tapi tambang yang benar artinya. Lebih mudah tambang itu masuk ke dalam lubang jarum, bukannya unta. Iya, makanya aneh-aneh di situ unta jadinya. Iya. Iya, dan banyak yang make loh itu. Lebih mudah memasukkan unta ke dalam lubang jarum, nggak nyambung. Yang ahli sedekah itu seorang yang bertanya harus apa lagi yang harus kulakukan untuk dapat kerajaan surga kan gitu kan. Engkau harus melakukan apa seluruh hartamu gitu lah. Nah itu ada peribahasa yang muncul kan, lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum. Sebenarnya bukan unta itu, tapi kata yang digunakan gamal atau gomal itu maksudnya tambang. Nah, Kalau di kita kan pertanyaan saya gamal. Bang Kiros, pada zaman itu sudah ada belum jarum? Lubang jarum kemungkinan itu bukan lubang jarum, tapi piranti jahitan gitu loh. Kalau di dalam baju tuh ada lubang buat masukin kancing kan? Benar. Nah itu pemahaman dari sisi teks Aramaik. Itu Matius 19:24 kalau nggak salah itu ya. Lupa saya itu berapa itu iya. Ntar coba aku cari. Kalau nggak salah sih iya itu Bang Da. Iya, Oh, makanya iya. ada saya baca itu kok ada onta. Iya. Matius 19:24. Bang Rakayo itu ya Kristen ya. Alhamdulillah Islam dari lahir Bang Uto. Oh masya Allah. Salam kenal Bang. Maaf ya, minta maaf ya Bang ya. Jangan Siap, Bang Da nggak apa-apa. Nggak tahu saya. Iya, seperti itu lah. Sivian. Oh Bang Fian.